الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء ربه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para tulab dan asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, sehingga hari ini kita masih bisa berkegiatan dan melaksanakan salah satu dari kewajiban seorang laki-laki muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tepat kemarin kita telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar yang telah berlalu selama 1 semester, yang tentunya semuanya bisa terlaksana karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya adalah para santri akan memasuki ujian. Hari-hari ke depannya akan dipenuhi dengan usaha dan ikhtiar oleh para santri dalam belajar, dalam murajaah kembali pelajaran-pelajarannya untuk menghadapi ujian di hari esoknya. Diadakannya ujian tentu di dalamnya terdapat tujuan-tujuan yang mana kembalinya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Dan sebagai orang yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun telah memberikan kita nasihat tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menghadapi suatu hal yang di situ terdapat kebaikan dan manfaat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah, wa la ta'jaz, dan jangan sekali-kali kalian lemah. Maka dari potongan hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya suatu hal yang bermanfaat itu harus dijalani dengan ikhtiar yang maksimal, semangat melaksanakannya, kemudian juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta tolong kepadanya, dan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Ikhtiar yang kalian lakukan tentu adalah ikhtiar-ikhtiar yang benar, ikhtiar yang sesuai syariat, ikhtiar yang sah dan halal, yaitu ikhtiar dalam bentuk belajar, murajaah, menghafal, memahami, diskusi, bertanya para asatidzah, dan menghindari bermalas-malasan.
maka silahkan kalian tempuh segala macam cara, segala macam strategi yang sesuai dengan diri kalian masing-masing dalam menghadapi ujian-ujian ini. Para tullab dan kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana disebutkan ada ikhtiar-ikhtiar yang sesuai syariat, ikhtiar-ikhtiar yang sah dan halal, maka di situ juga terdapat ikhtiar-ikhtiar yang sebaliknya, ikhtiar-ikhtiar yang menyalahi syariat, ikhtiar-ikhtiar yang tidak sah dan haram hukumnya, yaitu adalah curang ataupun mencontek. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang curang, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka curang dalam perkara apapun di dunia ini, hukumnya adalah haram, baik itu dalam perkara bisnis, jual beli, muamalah, perjanjian dan lain-lain. Di antaranya juga adalah curang ketika ujian dengan mencontek ataupun cara-cara lainnya. Bahkan ia termasuk dosa besar, yang mana dosa besar adalah ketika kemaksiatan tersebut disebutkan dalam hadis, ancamannya berupa bukan golongan kami. Maka hendaknya diperhatikan oleh seluruh santri dan kaum muslimin bahwasanya mencontek dengan model apapun, dengan trik apapun, ketika itu adalah sebuah hal yang berisi kecurangan dalam pelaksanaan ujian, maka ketahuilah itu adalah haram dan dosa besar dan bukan sifat dari seorang mukmin. Para tullab dan kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam pelaksanaan ujian ini kita dihadapkan dengan beberapa amanah di dalamnya. Bagi para asatidah, ada amanah dalam membuat soal, amanah dalam memberikan hak-hak nilai dan ujian para santri, kemudian juga amanah ketika mengoreksi dan memberikan nilai dari ujian santri. Bagi para asatidatul khidmah, ada amanah ketika kita dipilih untuk muraqabah santri selama ujian, amanah dalam menjaga soal-soal ujian agar tetap terjaga aman dan tidak bocor, amanah untuk mengarahkan santri di asrama agar mempersiapkan diri secara maksimal untuk ujian. Kemudian yang terakhir bagi para santri adalah amanah dalam melaksanakan ujian dengan sebenar-benarnya, amanah dalam menaati ma'had, terutama aturan qismut tadris, yaitu mengerjakan ujian dengan jujur, amanah dari orang tua kalian untuk belajar dengan baik, amanah atas diri kalian bahwasanya kalian adalah mukmin yang baik, yang bersikap sebagaimana sikapnya seorang mukmin, yaitu jujur, tidak curang dan menaati aturan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna ala syurutihim." Sesungguhnya orang-orang muslim itu dia terikat dan sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat baginya. Karena sesungguhnya ketika seorang muslim dia mengkhianati amanah yang ada pada dirinya, maka ia telah melakukan salah satu dari sifatnya orang munafik, yaitu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Yang pertama, kalau berbicara berdusta, kalau berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat terhadap amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya, jangan kau khianati amanah-amanah yang ada pada diri kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Maka insya Allah kita adalah orang mukmin, bukan orang munafik, dan tidak ingin memiliki sikap orang munafik. Maka jangan mengkhianati amanah yang berada di pundak-pundak kita. Maka mari kita saling bekerja sama, saling tolong menolong di atas kebaikan. Silahkan kalian bantu, silahkan kalian tolong teman-teman kalian yang membutuhkan di malam-malam hari ujian. Bantu mereka, karena sesungguhnya kalian semua adalah teman seperjuangan. Tapi
Tapi ketika sudah memasuki ruang ujian, maka tidak ada ta'awun di dalamnya. Seluruh ta'awun yang dilakukan di dalam ruang ujian adalah ta'awun di atas dosa dan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Hari-hari ujian adalah hari-hari pembuktian usaha kalian. Jadilah orang jujur, berusahalah dengan jujur, jangan mencontek, jangan sekali-kali kita tenang atau bahkan bangga mendapatkan hasil yang berasal dari kecurangan yang kita lakukan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal, Maha melihat. Bahkan seandainya di dalam ruang ujian tidak ada ustadz sekalipun, sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi apa yang kita lakukan, baik itu perilaku mencontek maupun memberikan contekan. Keduanya tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata-mata khianat dan apa yang ada di dalam hati. Maka kuatkanlah sikap muraqabatullah kalian di masa ujian maupun di masa-masa selain ujian. Kunu sadiqin wa addul ikhtibara bis-sidqi wal amanah. I'malu ka'annaka tarallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ujian ini adalah waktu di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya. Maka pada momen-momen tersebut perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah, perbaiki diri kalian, jauhi segala macam kemaksiatan, berdoalah di salat-salat kalian, meminta kemudahan menjalani ujian ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi ingat, jangan sampai ibadah kalian, amalan kalian yang kalian lakukan niatnya semata-mata hanya untuk duniawi, yaitu mendapat kemudian ujian saja tanpa ada keikhlasan untuk Allah. Maka ini adalah sebuah kekeliruan juga. Ini termasuk dalam iradatud dunya bi amalil akhirah, melakukan amalan-amalan akhirat dengan tujuan imbalan dunia. Maka yang benar adalah lakukan amalan-amalan kalian dengan tetap fokus terhadap niat yang utama, yaitu mendapat pahala dan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil diiringi harapan semoga Allah memudahkan urusan atas doa-doa yang kalian panjatkan. Di masa-masa ujian ini juga kita harus terus mempraktekkan nilai-nilai tauhid. Kita harus yakin dan ingat bahwasanya semua kemudahan, kelancaran yang diberikan kepada kita semata-mata bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan otak kita, bukan karena pemahaman kita atau tajamnya hafalan kita. Itu semua adalah nikmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita seperti itu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang besar kepala. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pribadi yang jujur. Semua yang kalian lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Nilai di rapot kalian yang kalian dapatkan akan berakhir di lembaran kertas, akan berakhir di dunia. Akan tetapi bagaimana kamu mendapatkannya? Usaha apa yang kamu lakukan untuk mendapatkannya? Saling tolong-menolong di atas dasar apa ketika mengumpulkannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Cara kalian mendapatkan nilai-nilai tersebut akan ditanya masing-masing di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian mendaftarkan diri dengan nilai-nilai tersebut untuk kuliah maupun bekerja dengan rapot yang berisi dari hasil kecurangan maupun jujur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
kemudian kalian mendapatkan pemasukan dari kuliah maupun kerja, didasari dengan rapot yang dilakukan dengan curang, akan kalian pertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ayyuhas syabab, fattaqullaha ya ulul albab, fattaqullaha ayyuhat tullab. Janganlah curang pada hal apapun, pada pelajaran apapun, meski pelajaran matematika, Inggris dan pelajaran umum lainnya. Jika yang lalu-lalu kalian sudah pernah curang ataupun mencontek, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan sekali-kali engkau ulangi dosa besar tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina wa ulata umuril muslimin. Allahumma waffiq wulata umurina wa ulata umuril muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana wa umura tullabina. Allahumma aftah lahum fi muwajahati ikhtibarihim sadiqan amina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.